Aki anoda dioda Zener yang tidak ada gelang hitamnya ini tersambung ke PSU yang CT atau ground. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara memasang tune control non CT ini ke power amplifier OCL 150 watt. Ini untuk power amplifier OCL 150 watt ini yang saya rakit di video kemarin dengan menggunakan trafo non CT. Untuk tune control non CT ini akan saya pasang ke power amplifier OCL 150 watt ini. Dan untuk input tegangan tune control ini akan mengikuti PSU utama powernya. Jadi untuk input tegangan tune control ini akan saya ikutkan ke PSU power amplifiernya. Jadi disambung ke PSU powernya. Nah, untuk review singkat tune control ini tune control non CT. Jadi non CT itu untuk input tegangannya bukan simetris. Untuk tegangan input tune control ini non simetris atau non CT. Jadi input tegangannya tunggal, positif dan negatif atau positif dan ground aja. Dan di sini juga terdapat pengaturan bass, treble, balance, dan volume. Dan ini juga ada galaxy atau loudness-nya. Nah, ini untuk output tune controlnya. Ini yang nantinya akan tersambung ke input powernya. Nah, di sini juga ada input audionya. Ini untuk input audionya bisa tersambung ke soket RCA atau soket input, atau bisa juga disambungkan ke modul MP3 Bluetooth untuk input tune control ini. Dan untuk cara pemasangan tune control CT atau tune control yang input tegangannya simetris seperti tune control ini. Nah, ini untuk tune controlnya simetris, input tegangannya positif, negatif, dan ground. Nah, ini untuk tune controlnya. Dan untuk cara pemasangan input tegangannya juga sama, mengikuti PSU utama power. Dan udah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa cek di link di atas ini untuk cara pemasangan tune control simetris ini. Dan input tegangannya mengikuti PSU utama power. Kali ini akan saya bahas cara pemasangan tune control non CT ini untuk tegangan inputnya sama, mengikuti PSU utama power. Jadi tidak usah memakai trafo terpisah. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notif loncengnya biar tidak ketinggalan informasi atau video terbaru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Untuk tune control non CT ini kebetulan saya ada stoknya 2. Nah, ini dia. Ini sama tune control non CT. Nah, ini untuk input tegangannya positif dan ground aja. Jadi sama dengan yang ini, positif dan ground aja. Kebetulan ini untuk tune controlnya udah saya kasih potensio juga. Jadi akan saya tutorialkan dengan memakai yang tune control ini. Karena tune control ini belum saya pasang potensio, jadi akan saya tutorialkan dengan yang ini aja. Karena untuk cara pemasangannya juga sama. Oke, sekarang kita perhatikan dulu untuk output pada tune control non CT ini. Nah, ini dia untuk bagian output dari tune control non CT ini. Ini untuk outputnya. Ini ada R, ground, dan L. Nah, ini udah saya kasih kabel untuk output tune control ini. Nah, yang output R-nya saya memakai yang kabel berwarna merah ini. Yang groundnya memakai kabel yang serabutnya. Dan yang L, output L, memakai kabel yang berwarna putihnya. Ini saya menggunakan kabel input yang isi 3. Ini kita pasangkan dulu ke input dari powernya. Kita perhatikan untuk input powernya ini sama, ada L, R, dan ground juga. Nah, ini karena ini untuk power amplifiernya stereo, jadi kita samakan aja dari output tune control untuk warna kabelnya ke input powernya. Oke, ini udah saya sambungkan untuk
output dari tune control ini ke input powernya. Ini untuk input R-nya saya menggunakan kabel merah, dan yang L-nya menggunakan kabel yang putihnya, dan untuk groundnya yang serabutnya. Untuk input dari tune controlnya ini sama, ada R, L, dan ground. Ini untuk inputnya. Nah, ini saya udah kasih soket RCA. Untuk groundnya ini tersambung ke body soket RCA ini, nah yang di jumper ini, dan yang L-nya ini tersambung ke pin yang bagian dalam, dan untuk R-nya juga ini sama, tersambung ke pin bagian dalam pada soket RCA ini. Nah, sekarang kita tinggal pasang untuk input tegangan. Untuk input tegangannya ini akan mengikuti dari PSU utama power ini. Oke, kita perhatikan dulu untuk input tegangan pada tune control ini. Ini untuk tegangan input tune control ini, tegangan yang disarankannya DC 12 volt sampai 18 volt. Berhubung kita akan memasang tune control non CT ini, untuk PCC-nya atau tegangan inputnya mengikuti PSU dari power amplinya. Nah, ke sini. Jadi kita memerlukan komponen pendukung atau komponen tambahan. Nah, untuk komponen tambahannya kita memerlukan resistor dan dioda jener. Ini untuk resistornya nilainya 2K2 atau 2,2 kilo ohm. Untuk wattnya ini 2 watt untuk resistor 2K2 ini. Untuk dioda jenernya ini jener 12 volt. Ini saya memakai yang 1 watt untuk dioda jenernya. Untuk dioda jener ini jangan sampai salah. Di bodi dioda jener ini ada anoda dan katoda. Untuk kaki yang anoda yang bawah ini yang tidak ada gelang hitamnya atau lingkaran hitam, dan untuk kaki katoda di bodinya itu ada lingkaran hitam. Berarti yang atas ini untuk kaki katodanya, ini anoda, dan ini untuk katodanya. Untuk kaki katoda dioda yang ada gelang hitamnya ini atau lingkaran hitamnya, kita sambungkan ke resistor 2K2 ini yang 2 watt ini seperti ini. Saya solder dulu seperti ini untuk penyambungan dioda jenernya ke kaki resistor. Untuk resistornya ini bisa bolak-balik. Untuk dioda jenernya jangan sampai terbalik. Nah, ini yang kaki katoda yang ada gelang hitamnya ini disambungkan ke resistor 2 watt ini. Sekarang kita tekuk ini untuk dioda jenernya. Nah, dibentukkan seperti ini. Untuk resistor ini yang ujungnya ini kita sambungkan ke output PSU yang positif, dan untuk kaki anoda dioda jener ini kita sambungkan ke CT atau ground dari PSU power. Oke, ini kelihatan ya teman-teman, jelas. Oke, ini saya rubah dulu biar pas. Nah, saya paskan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi ini yang kaki anoda dioda jener yang tidak ada gelang hitamnya ini tersambung ke PSU yang CT atau ground. Sekarang saya akan ukur dulu untuk output yang dihasilkan dari rangkaian ini. Ini untuk tegangan input dari trafonya 25 volt AC. Nah, kita cek dulu tegangan output dari trafonya 25 voltan. Jadi untuk trafo CT atau non CT pemasangannya sama seperti ini. Kalau ini kan saya menggunakan trafo non CT yang diubah menjadi PSU CT. Nah, ini tegangan dari trafonya 25 volt. Oke, sekarang saya ukur untuk tegangan DC-nya setelah melewati dioda dan elko. Ini sekitar 33 volt, kadang 35 volt. Untuk pemberian resistor 2K2 ini, jika input tegangan dari trafonya 25 volt, jika input tegangan dari trafonya atau pengambilan tegangan dari trafonya 30 atau 32 volt, untuk resistor 2K2 ini diganti dengan resistor dengan nilai 3K3. Jika pengambilan tegangan dari trafonya 45 sampai 50 volt, ini untuk resistor ini
Yang 2 watt ini diganti dengan nilai 4K7 untuk resistor 2 wattnya. Sekarang kita ukur untuk tegangan setelah melewati rangkaian penurun tegangan ini. Nah, ini untuk tegangannya 12 volt pas, oke. Mantap. Karena ini untuk dioda genernya menggunakan dioda gener 12 volt. Jadi ini pas sekali ya untuk tegangannya 12 volt. Nah, ini untuk output positifnya dari sini. Dan untuk ground atau negatifnya diambil dari CT-nya ini. Nah, kita sambungkan di sini. Nah, di sini oke, jelas kelihatan teman-teman. Kabel ini kita sambungkan ke input tegangan tune control yang positifnya. Nah, ke sini. Ini yang positif ini. Oke, ini lampunya sudah menyala karena sudah masuk untuk tegangan positifnya. Kenapa ini bisa menyala? Kan input groundnya atau input tegangan negatifnya belum dipasang. Jadi ini groundnya kan seharusnya disambungkan ke CT atau ground PSU ini tidak usah dipasang lagi karena untuk ground atau CT-nya ini sudah menyatu dengan ground dari output tune control ini. Nah, kita perhatikan ini untuk PCB bagian bawahnya, ini kan untuk tegangan input ground atau negatif dari tune control ini ground. Nah, ini ground ya, satu jalur dengan ground dari output tune control ini. Jadi untuk ground input tegangan dan ground output dari tune control ini satu jalur, sedangkan si ground ini sudah menyambung ke power, otomatis sudah menyatu dengan CT ini. Jadi sudah tidak usah dipasang lagi untuk kabel ground input tegangan tune control ini. Untuk input audionya saya memakai jack RCA. Ini akan saya sambungkan langsung ke handphone. Nah, untuk suaranya bagus, jadi untuk tone controlnya juga jernih. Oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini, cara memasang tone control non-CT ke power amplifier untuk tegangan inputnya mengikuti PSU utama power. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa bantu tekan tombol like-nya, subscribe, dan share ke seluruh media sosial. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.